Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sosial, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, saya Sarah Jasmine bisa bergabung lagi dengan podcast yang tentunya sangat kita tunggu-tunggu ya, yaitu podcast di UPTD PPKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Ya teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai perencanaan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat bersama narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang pejabat perencana ahli media di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Mari kita sambut Ibu Nita Sari Aritonang, SSIMM. Halo Ibu. Halo Sarah. Beliau sudah menjabat menjadi ASN itu sekitar 35 tahun ya Bu ya. Kemudian di perencanaan beliau sudah 10 tahun kurang lebih. Keren banget. Oke teman-teman, mungkin kita lanjut aja ya ke pertanyaan yang pertama Ibu. Kira-kira apa sih uraian dari tugas, kemudian peran dan fungsi dari seorang perencana di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat? Ya. Mungkin saya pertama-tama nyapa dulu juga ya teman-teman kita di podcast. Halo Sobat Sosial. Ya terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami dari unit kerja perencanaan di Dinas Sosial ini. Boleh sharing-sharing gitu ya kali ya, Sarah ya, apa sih yang dikerjakan di perencanaan Dinas Sosial ini? Nah, di kita di Dinas Sosial ini ya tugas fungsi dari seorang perencana atau di unit kerja perencanaan ini adalah menyiapkan, mengkaji, merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan dinas sosial. Dan selanjutnya itu melakukan pengendalian, evaluasi, memantau dan pelaksanaan dari perencanaan yang sudah kita lakukan tersebut. Ya, dan itu dilakukan secara teratur dan sistematis. Maksudnya secara teratur itu dilakukan setiap tahunnya. Dan sistematis itu adalah sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang perencanaan. Ya, jadi tentang perencanaan ini sudah ada peraturan perundang-undangannya yang diberikan dari Bappenas gitu ya. Nah, mengkaji kebijakan ini kita harus perlu membaca, menelaah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, baik pemerintah daerah, di RPJMD juga ya, agar dari kebijakan-kebijakan tersebut apa yang harus kita lakukan, harus yang kita tindak lanjuti, khususnya di bidang sosial. Nah itu dimuat atau disusun dalam bentuk dokumen perencanaan. Itu ya dari setelah menjadi dokumen perencanaan lalu dibuat juga anggarannya dan itulah yang akan dilaksanakan oleh kita semua unit kerja. Dan setelah dalam pelaksanaannya kita juga melakukan pemantauan apakah itu sesuai dengan apa yang direncanakan atau tidak, mengevaluasi apakah yang kegiatan yang direncanakan itu berdampak atau tidak kepada apa yang kita sudah layani. Nah, itu mungkin ya yang sedikit tentang tugas fungsi dari unit kerja perencanaan dan seorang perencana. Seorang perencana gitu ya. Tadi ya berkaitan dengan anggaran, kemudian kebijakan, serta perencanaan pembangunan di unit-unit di bawah Dinas Sosial. Iya. Gitu. Jadi lingkupnya urusan sosial saya karena dinas sosial, tentu urusan sosial bidang sosial saja. Iya betul. Oke Ibu, ini ada pertanyaan mungkin yang sering ditanyakan oleh masyarakat ya terkait dengan indikator kinerja utama dinas sosial ya Ibu. Kan pasti berkaitan erat dengan apa tadi SPM ya Ibu, anggaran yang memberikan pelayanan ke masyarakat 26 PPKS ya, pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau mungkin 12 PAS atau pemerlu atensi sosial gitu. Boleh dijelaskan Ibu mengenai IKU ini? Oke. Nah, memang IKU tuh mungkin akan familiarnya hanya di di lingkup kita saja betul. ASN atau pemerintah daerah. Padahal IKU itu sebuah indikator, itu sebuah penanda bagaimana program-program yang sudah dilaksanakan oleh kita dinas sosial ini berhasil atau tidak, mencapai target atau tidak. Nah itu ada alat ukurnya, yaitu yang disebut indikator. Nah indikator kita dinas sosial ini adalah indeks kesejahteraan sosial, di mana kita mengukur bagaimana kesejahteraan sosial
yang sudah kita laksanakan itu melalui program, kegiatan, anggaran yang sudah digelontorkan itu bisa berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan. Jadi yang kita ukur tidak untuk seluruh masyarakat Jawa Barat, tetapi hanya masyarakat miskin dan rentan saja. Nah, SPM ini adalah bagian dari program untuk mencapai IKU, karena SPM atau standar pelayanan minimal ini adalah untuk masyarakat rentan, yaitu untuk anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, gelandangan pengemis, dan korban bencana. Nah, itu memang jadi tidak bagian yang terpisah SPM dengan IKU. Nah, kalau tadi pertanyaannya itu adalah tentang 26 PPKS, memang banyak kan ya. Kalau kita memang di program kegiatan yang kita laksanakan ini hanya baru berfokus kepada yang SPM. Kalaupun ada yang di luar SPM itu adalah misalnya untuk warga negara migran korban tindak kekerasan, ada juga untuk tunas sosial, terus fakir miskin. Nah, terus ada lagi untuk pengangkatan anak. Nah, baru memang anggarannya baru ke situ. Tetapi kalau untuk pelayanan kepada 26 PPKS ini, rasanya juga itu sudah dilaksanakan oleh unit kerja, khususnya di bidang rehabilitasi sosial. Mereka memberikan pelayanan ke seluruh masyarakat yang datang kepada dinas sosial. Apa saja pokoknya tentang yang datang ke dinas sosial, tentang kebutuhan apapun dilayani melalui tadi unit bidang rehabilitasi sosial. Jadi gitu. Kalau untuk keanggaran memang kita masih berfokus kepada program kegiatan yang ada di dalam di rencana pembangunan aja gitu. Di luar masih yang dari 26 PPKS itu kayaknya baru sedikit ini yang kita masuk ke dalam ke dalam anggaran. Gitu. Oke, berarti tidak sampai belum ya mungkin belum mencakup ke 26 PPKS. Oh iya, untuk penganggarannya. Mudah-mudahan nanti sih bisa ya. Ya, sebaiknya sih mungkin kalau kita tentang SPM-nya nanti udah selesai, kita selesaikan, tentu akan beralih kan, karena urusan sosial kan banyak. Iya, betul. Apalagi perkembangan dunia selalu berdampak kepada sosialnya, ya kan. Jadi mungkin kita akan nanti beralih ke fokusnya yang mana gitu ya. Kalau sekarang masih di SPM. Di SPM ya, tadi korban bencana, anak terlantar, disabilitas terlantar, lansia terlantar, dan juga gelandangan pengemis ya. Sementara di situ saja kita fokusnya, mungkin untuk next-nya bisa ditambah lagi gitu ya. Iya. Yang lain tadi fakir miskin ada. Fakir miskin korban, juga. Korban tindak kekerasan. Tindak kekerasan juga. Oke, Ibu. Selanjutnya mengenai program unggulan. Kira-kira punya nggak tim perencanaan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, program-programnya apa aja? Iya. Nah, program unggulan kita di Dinas Sosial itu tidak lepas dari program unggulan program unggulan Provinsi Jawa Barat, yang tentu adalah menjadi program unggulannya gubernur yang terpilih sekarang, ya kan. Dan memang di tahun 2025 ini tentu kita akan mengacu kepada program-program unggulan gubernur yang terpilih ya. Nanti akan ada perubahan-perubahan atau penyelarasan daripada RPJMD, RKPD 2026 dan perubahan RKPD 2025. Nah, itu akan mengacu kepada visi misi daripada gubernur yang terpilih. Nah, untuk visi gubernur yang terpilih sekarang ini adalah Jawa Barat Istimewa dengan 4 misinya. Nah, ini juga pasti harus inline juga dengan visi misi presiden kita, atau disebut yang kalau udah di dalam dokumen perencanaannya itu RPJMN gitu ya. Nah, untuk ini info-info aja ya. Untuk kan kita mempunyai visi misi nasional itu adalah bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan 8 misi Astacita itu. Nah, kita RPJMD kita juga harus inline mengacu kepada RPJMN, lalu kita Dinsos juga akan menyusun rencana strategis kita yang harus juga inline dengan visi Jawa Barat Istimewa dengan 8 misinya.
Nah, untuk program unggulan di Jawa Barat ini, untuk program unggulan yang gubernur terpilih ini adalah program unggulannya itu penanggulangan kemiskinan. Itu selalu menjadi Nomor isu. satu ya. Ya, selalu menjadi isu ya, karena memang kemiskinannya belum tercapai kan, mencapai target yang diinginkan belum. Jadi masih tetap menjadi isu. Dan kita selalu mengacu kepada indikator tersebut, program unggulan tersebut yaitu penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dan rentan ini. Nah, di program yang ada di kita untuk peningkatan pendapatan ini adalah di program perlindungan jaminan sosial, itu pemberian bansos Kube gitu ya untuk bantuan modal, bahkan juga sekarang ada yang di Rusunawa itu untuk mereka pemberdayaan mereka, melatih mereka dan memberikan bantuan modal mereka. Nah, untuk di panti-panti yang lain juga kita tuh memberikan juga bimbingan keterampilan kepada mereka supaya mereka lebih berdaya, lebih mandiri gitu. Anak-anak yang ada dalam panti juga semakin mandiri, semakin kualitas pendidikannya semakin baik ya, sehingga dia bisa lepas daripada ketergantungannya kepada program-program dari pemerintah. Itu mungkin yang sedikit menjelaskan tentang program unggulan di Dinas Sosial ya. Memang SPM masih program unggulan ya. Itu urusan wajib yang harus dilaksanakan. Jadi itu memang masih dalam program wajib yang harus dilaksanakan. Ya keren banget ya, tadi nggak cuman Kube, bansos-bansos ya, juga ada Rusunawa yang baru-baru ini launching di Solokan Jeruk dan juga Ranca Ekek. Itu bukti bahwa Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat hadir gitu untuk tadi menyejahterakan fakir miskin gitu ya. Oke, selanjutnya mungkin mudah-mudahan gitu ya bisa membantu untuk mereka lepas dari bantuan, entah itu di Rusunawa, di panti-panti, dan juga bantuan-bantuan lainnya ya Bu ya, supaya mereka lebih mandiri dan keluar dari kemiskinannya. Iya. Oke, mungkin selanjutnya Ibu mengenai fungsional ahli media ya Bu ya. Kira-kira ada gak Bu suka duka yang bisa Ibu ceritakan selama menjadi tadi ya pejabat fungsional perencana ahli media? Suka duka ya. Bekerja itu adalah bagian dari kehidupan kayaknya ya, suka dukanya pasti ada lah ya. Tapi kalau dalam pekerjaan tentu bukan disebut duka kali ya, itu sebuah tantangan ya. Tantangan di dalam kita bekerja sebagai seorang perencana dan sebagai di unit kerja perencanaan. Tantangannya ya dinamika kehidupan atau pembangunan itu kan sangat dinamis sekali ya. Kebutuhan di masyarakat juga dinamis sekali. Kita merencanakan di urusan sosial ini adalah untuk kebutuhan masyarakat sebenarnya. Apa yang kita rencanakan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan rentan ini. Nah, ini tantangannya sangat sangat dinamis sekali gitu, karena namanya masyarakat yang ada di luar ini kebutuhannya bermacam-macam. Lalu di samping kebijakannya juga yang banyak yang berubah. Tentu kita dalam memenuhi kebutuhan masyarakat juga tidak boleh keluar dari kebijakan-kebijakan yang ada, supaya ya kita tidak menjadi seorang ASN yang tidak sesuai dengan aturan gitu ya. Nah, itu mungkin tantangannya. Lalu kita harus selalu pengetahuannya harus upgrade terus gitu ya, karena ya di samping teknologi yang semakin berkembang dan juga pengetahuan yang terus berkembang, tetapi pengetahuan itu harus juga membuat pengetahuan tersebut harus juga mendukung kepada masyarakat miskin dan rentan ini. Namanya masyarakat miskin dan rentan tentu sangat minim aksesnya untuk mendapatkan mendapatkan teknologi ini. Nah, kita harus bisa bahwa kita ASN ini mempunyai pengetahuan yang baik, teknologi yang baik, tapi bisa bisa nyampe kepada klien atau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kita. Nah, itu tantangannya. Di samping kalau dalam bekerja itu antara dalam perencanaan itu kurang anggaran atau apapun, ya itu
itu biasalah, semuanya toh itu bukan Iya. hanya kita, semuanya juga selalu ininya ke dalam hal anggaran. Tapi bagaimana caranya dengan anggaran yang ada, tetapi kebutuhan atau pelayanan kepada masyarakat kita lebih baik lagi, dan mereka masyarakat miskin dan rentan yang kita layani ini bisa merasakan pelayanan urusan sosial ini lebih baik, lebih dinikmati oleh mereka. Gitu. Paling ya tantangan. Kalau suka duka ya semua tentu ya namanya kehidupan ya, suka dukanya ada. Gitu. Pasti ada aja gitu ya. Tadi ya selain dia harus dinamis juga seorang perencana itu melihat situasi dan kondisi perubahan zaman gitu ya Bu. Tapi terikat dengan aturan dan juga kebijakan gitu ya. Gimana caranya dengan anggaran yang ada harus bisa memberikan yang maksimal gitu ya. Luar biasa banget. Oke Ibu, selanjutnya mungkin pengen tahu juga ya, kira-kira ada nggak Bu keterkaitan antara perencanaan di dinas sosial ataupun di kabupaten kota gitu? Tentu ada keterkaitannya. Kita nggak bisa terpisah sendiri nih provinsi, karena keberhasilan provinsi adalah juga keberhasilan kabupaten kota. Kabupaten kota itu pasti akan mengacu kepada perencanaan Provinsi Jawa Barat. Tentu dinas sosial kita berkoordinasinya selalu dengan dinas sosial kabupaten kota. Tentu mempunyai arah dan pembangunan yang sama, karena mereka juga akan mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang sama yang kita anut lah gitu ya, tentang urusan sosial. SPM kita juga menangani sasaran yang sama, cuman bedanya adalah kita di dalam panti, di kabupaten kota itu di luar panti. Kita butuh data-data tentang masyarakat miskin dan para klien yang SPM ini juga ke kabupaten kota, karena mereka yang sangat tahu masyarakatnya gitu, apakah mereka itu butuh panti atau tidak. Nah itu juga tentu itu adalah sebuah kolaborasi ya, kolaborasi yang terus koordinasi dan kolaborasi yang terus menerus, apalagi dalam penanggulangan kemiskinan ini tentu kita sangat membutuhkan koordinasi dengan kabupaten kota, sehingga sehingga pelaksanaan pembangunan urusan sosial ini bisa terpadu. Kita selalu melakukan koordinasi dengan kabupaten kota, bahkan kalau di unit-unit kerja lain juga selalu koordinasi dengan kabupaten kota, tergantung kepada urusan atau unit kerjanya. Kalau kita di perencanaan sih biasanya melakukan forum perangkat daerah gitu ya. Di situ kita berbicara tentang apa aja yang kita akan laksanakan di tahun yang akan datang gitu. Misalnya tahun 2026 yang kalau kita mau bikin tahun 2025 ini, kita akan berbicara tentang pelaksanaan tahun 2026. Perencanaan 2026 dengan dinas sosial kabupaten kota, dan bukan hanya dinas sosial kota juga, tapi juga dengan pilar-pilar sosial lainnya yang ada di kabupaten kota, misalnya para Tagana, Karang Taruna gitu ya, TKSK, lalu lembaga-lembaga kesejahteraan sosial. Nah itu kita sangat membutuhkan kerjasama dengan mereka. Tuh berarti nggak mungkin gitu ya, tidak mungkin dinas sosial provinsi itu bekerja sendiri, pasti perlu bantuan dari tadi ya teman-teman di dinas sosial kabupaten kota dan juga pilar-pilar sosial lainnya. Next mungkin kalau ada info mengenai forum-forum ya Bu ya, boleh dong sharing, mau ikut juga, pengen lihat ya kira-kira apa aja sih yang kita diskusikan nanti di sana juga. Iya boleh. Kayaknya undangannya harus lebih banyak gitu ya. Iya kepada para harusnya memang kepada yang para muda-muda ini ya, pekerja sosial. Ini pekerja sosial pertama ya, ahli pertama ya. Aku baru 4 tahun jadi PSASN. Betul. Sebagai Javung Speksos. Iya. Memang harus ikut. Nah di perencanaan itu memang agak menyenangkan, selalu berkoordinasi dengan dunia luar itu maksudnya dinas-dinas lain ya, para stakeholder yang lain, kepada masyarakat. Mungkin kalau di pekerja sosial misalnya di panti ya hanya sekitar panti gitu ya. Nah itu memang
ininya apa dengan kalau di perencanaan itu memang kita lebih melihat keluar gitu ya, ininya apa dinamikanya. Ya. Lebih berkaitan dengan tadi ya Ibu, perencanaan, kemudian kira-kira apa aja yang mau dilakukan gitu ya, program-program. Nanti baru di-sharing ke kabupaten kota. Kemudian mereka juga melakukan program dan juga kegiatan yang searah lah gitu ya, tujuannya sama gitu. Oke Ibu, satu lagi mungkin ya mengenai tadi perencanaan. Kira-kira menurut Ibu seberapa penting sih adanya perencanaan di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat? Nah, seberapa pentingkah itu? Wah, sangat penting sekali. Karena ada pepatah ya kalau yang mengatakan begini nih. Gagal dalam perencanaan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, kalau itu kalau di dunia perencana itu tuh ada statement itu sama dengan gagal dalam merencanakan itu sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, namanya merencanakan, siapa sih yang merencanakan kegagalan? Tentu nggak ada ya. Selalu pengen merencanakannya yang tidak gagal, yang sukses lah kan. Nah, supaya sukses, nah ini apa yang kita rencanakan itu, nah itu tadi ada perlu indikator-indikator yang tepat dalam mengukur keberhasilannya. Sasaran-sasaran yang kita mau capai, nah itu tuh harus definisinya harus tepat gitu kan. Sasaran definisinya harus tepat dan cara mengukurnya itu juga harus tepat sehingga merencanakan yang kita lakukan ini juga bisa berhasil gitu. Jadi nah itu ya kenapa penting itu, karena itu supaya kita tidak merencanakan sesuatu yang tidak terukur, merencanakan yang jadi akhirnya gagal gitu ya. Tapi kita merencanakan dengan tepat. Nah itu mungkin kalau dunia perencanaan itu ya makanya sangat boleh ilmu apa saja gitu ya, karena di dunia ini tidak bisa dalam hanya satu profesi, satu bidang ilmu. Kalau di dunia perencanaan banyak hal ya, urusan sosial ya, pembangunan manusia juga direncanakan, tentu pembangunan infrastruktur udah jelas ya, jadi ekonomi juga begitu. Jadi semuanya bisa diukur gitu karena banyak pengetahuan atau ilmu-ilmu yang mendukung di dalam perencanaan itu. Kayak tadi ya, keren banget nih itunya jargonnya gitu ya Bu ya. Gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan gitu. Jadi ternyata seberpengaruh itu gitu ya, suatu perencanaan ke dalam pelaksanaan suatu program, terutama di dinas sosial Provinsi Jawa Barat. Tuh ya Ibu, kemudian Ibu ada closing statement gak nih untuk teman-teman sobat sosial di rumah? Closing statementnya, terima kasih Sarah untuk waktu dan kesempatannya. Ya, perencanaan ini juga perlulah diketahui oleh sobat sosial ya. Jangan hanya berkutat di penyuluh sosial, pekerja sosial, lalu UPTD, panti gitu ya. Juga perlu mengetahui sih perencanaan-perencanaan apa yang ada di urusan sosial ini. Nah, kita di perencanaan itu sangat terbuka kepada masukan-masukan semua pihak. Baik tadi dari kabupaten kota, baik dari pilar-pilar sosial, tentu kalau dari mitra unit kerja yang lain tentu kita pasti harus membuka diri kepada kita di sini di internal. Tapi kita juga membuka kepada pihak-pihak apa saja yang mereka butuhkan, apa aja sih yang mereka inginkan ya tentang urusan sosial di masyarakat ini. Jadi mari kita bekerja sama di dalam membangun urusan sosial ini, khususnya untuk masyarakat yang rentan, masyarakat yang membutuhkan pelayanan urusan sosial. Unit kerja perencanaan sangat membuka, bisa melalui media sosial
di Humas Dinsos, baik pun melalui media sosial seperti Instagram dan lainnya, itu sampaikan kebutuhan, keluhan dan apapun, sehingga kita bisa menindaklanjuti di dalam bentuk perencanaan tahun-tahun ke depannya gitu. Bahwa kita tidak mau hanya bekerja stuck di sini, tapi kita pikir selalu urusan sosial ini lebih baik dan berdampak baik dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya untuk yang rentan dan miskin. Itu mungkin. Jadi jangan ragu-ragu teman-teman sobat sosial di rumah, kalau ada yang mau dikeluh kesahkan, ada saran masukan mungkin ya untuk Dinsos Jabar, silakan datang ke Instagramnya, lakukan DM gitu ya Bu, tinggal DM aja, atau mungkin media sosial lain juga gitu ya Bu ya. Iya. Ya alhamdulillah teman-teman, gak kerasa ya kita udah di penghujung acara gitu. Kayaknya nggak cukup 30 menit ya Bu ngobrol soal perencanaan ini. Seru banget, teman-teman di rumah juga pasti makin penasaran ya. Mungkin next ada episode selanjutnya mengenai perencanaan Dinsos Jabar ya Bu ya. Iya. Oke. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Ibu Nita atas kehadirannya serta ilmunya untuk kita tentang perencanaan. Nah, semoga Ibu sehat selalu ya Ibu. Sampai ketemu lagi nanti. Iya. Oke, salam sobat sosial. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dapat manfaat dari sharing kita hari ini. Kemudian ada satu buah pantun mungkin ya nutup, boleh Ibu? Iya boleh. Minta cakepnya ya Bu. Iya. Oke. Mau tidur gosok gigi dulu. Cakep. Sampai ketemu lagi sobat sosialku. Itu aja mungkin, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.